Tapi sesungguhnya kita adalah para orang-orang yang kemudian terpanggil gitu ya. Cerita Kancil ini menariknya apa? Yang tertuduh itu adalah Ceritanya melalui dongeng gitu ya Kak ya. kita coba sedang latihan itu pakai cermin itu kan ubah Kaam Sabarman. Oh gitu. Assalamualaikum Kak Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah hari ini alhamdulillah cuacanya agak terang ya. Kalau kemarin ya kan Gelap. hujan, ternyata alhamdulillah diberikan hari. Alhamdulillah. Pas hari Jumat juga kan Pas hari banget. hari Nah, baik. Kak Aam, sebelumnya aja mau bilang makasih nih udah mau datang ya Kak ya ke Iya, sini ke alhamdulillah. studio kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Kak ya. Iya. Nah, ngomongin Aam Sabarman nih. Sabarman itu apa ya? Itulah dia yang perlu kita sosialisasikan. Oke. Jadi pemirsa UTV UTV. dimanapun Anda berada, jadi izin memperkenalkan dulu nih barangkali ada yang belum kenal. Jadi memang nama panggungnya tuh Kaam Sabarman, tapi kalau nama aslinya tuh panjang. Siapa Kak? Amri Purba Yogya Sayekti. Boset. Harum mewangi Tambah sepanjang lagi hari. belakangnya SEME. Jadi Kak Eja, Iya. memang kemudian kenapa saya mengambil nama itu Kaam itu biar mudah diingat. Kemudian ada Sabarman di situ. Itu sesungguhnya filosofinya tuh kita mencoba untuk melihat sekarang perkembangan khususnya di dunia anak-anak gitu ya. Jadi ada sosok-sosok pahlawan yang sebetulnya tuh fiktif gitu ya, kayak sebutnya Spiderman, Batman, Spiderman dan man-man yang lain. Iya. Yang itu kalau secara film mungkin hebat gitu ya, keren bisa. Kok bisa gitu? bisa dia bisa terbang macam-macamnya iya. gitu kan. Nah, kita coba untuk mengangkat background besar Sabarman itu maksudnya Sabarman gitu. Iya. Apa ya salah satu sifat yang baik gitu ya untuk Sabarman gitu. Bacanya Sabarman Oh gitu. gitu, jadi Kaam Sabarman. Oh gitu. Sabarmannya sambil gini Iya, ya. sama. Jadi kalau Spiderman kayak gini, Sabarman kayak gini. Gitu, ya? Sabarman. Oke. Jadi Itu gitu ya. filosofinya dan harapannya sih ya salah satu sifat sabar itu terutama bagi saya pribadi ya, dan untuk kepada nanti mungkin pada segmen kita terutama anak-anak dan anaknya mertua gitu ya, maksudnya anak mertua itu siapa, istri maksudnya. Aduh, ya Itu ampun. biar sabar men gitu Oke, maksudnya. oke. Nah, Kak Aam ini kan seorang pendakwa yang memang melalui berceritanya melalui dongeng gitu ya, Kak ya. Nah, kenapa sih bisa termotivasi kayak gitu sih, Kak? Jadi sebetulnya tuh kayak ibaratnya kita tuh kayak lelaki panggilan itu, waduh, sama lelaki penghibur itu. Iya. Tapi sesungguhnya kita adalah para orang-orang yang kemudian terpanggil gitu ya, terpanggil dengan mencoba untuk ikut andil untuk membangun karakter anak bangsa, terutama dengan entah itu berkisah, bercerita atau mendongeng, yang itu kita harapannya nanti akan muncul anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Karena kalau kita melihat hari ini apalagi setelah negara corona menyerang gitu kan, itu banyak terjadi perubahan yang Masya Allah yang cukup mengerikan lah untuk anak-anak sekarang. Kita mencoba untuk membangun karakter anak bangsa melalui berkisah itu, bercerita. Karena sesungguhnya kalau kita lihat sejarah-sejarahnya dulu, kita itu Indonesia mempunyai khazanah kebudayaan dan membangun karakter tuh lewat dongeng. Contoh barangkali kalau kita dulu kecil itu pernah dengar cerita namanya terlepas dari ini ya, dari isinya ya, ada bawang putih, bawang merah, menceritakan karakter baik dan karakter buruk. Kemudian ada kancil apa tuh namanya? Nyolong timun ya, mencuri timun gitu kan. Nyolong tuh apa ya? Mencuri maksudnya ya. Mencuri timun. Tapi di situ kemudian pesannya ada beberapa yang kemudian nanti perlu juga dikaji lagi dari sisi itu. Tapi ternyata metode bercerita mendongeng itu cukup efektif sesungguhnya untuk menanamkan karakter kebaikan pada anak-anak. Dan itu sampai lekatnya itu sampai kita dewasa pun kita masih lekat cerita itu pesannya. Iya. Oh dulu ada umpamanya si kancil itu kan mencuri timun. Tolong. Nah, kemudian terjadilah tapi ujung-ujungnya ini cerita kancil ini menariknya apa? Yang tertuduh itu adalah si kancilnya ini padahal mungkin kancilnya nggak mencuri, tapi kemudian si kancilnya itu tertangkap dan sebagainya. Nah ini coba untuk kita sebagai bentuk salah satu ikhtiar ya,
kita untuk mendidik anak-anak bangsa, terutama dengan lewat bercerita dongeng dan sebagainya itu. Dan itu dan Masya Allah dampaknya sungguh sangat luar biasa. Sampai sekarang ya Sampai Pak sekarang pun kita juga masih merasakan dulu orang-orang kita, nenek, kakek kita, ibu kita, orang tua kita bercerita dan itu masih ingat sampai sekarang. Begitu. Mungkin cerita yang Pak Kaam sampaikan ke mereka yang sekarang udah pada besar mungkin masih ingat juga kali ya. Iya bisa jadi masih ingat juga karena namanya bercerita itu kan kita istilahnya apa ya? Jadi kalau otak kita kan terbagi dua ya, otak kanan otak kiri. Jadi membayangkan gitu, karena salah satu fungsi ketika kita bercerita itu kan membangun imajinasi anak-anak itu. Umpamanya ada seekor gajah. Wah, suara apa tuh Dek? Ada yang suara gajah, ada yang suara tikus. Nah, masa tikus kayak gitu gitu kan. Nah, itu membangun apa ya? Imajinasi. Bahkan dulu ketika kecil kalau boleh saya sebutkan ada namanya di salah satu radio itu kan Saur Sepuh kalau saya masih ingat kan. Kak Iza tahu nggak Saur Sepuh nih? Saur Sepuh nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Mungkin karena era-era sekitar 90-an lah itu. Aku 90-an juga Pak, tapi nggak tahu itu apa. Ada, jadi dulu waktu saya kecil itu ada di salah satu stasiun radio itu ada sandiwara radio Saur Sepuh. Dan itu kita sambil dengerin karena waktu itu belum secanggih sekarang itu ya. Walaupun via suara itu kita terhibur. Ada suara nenek lampir itu yang sing ting 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 ting. Nah, itu kita tuh dan apa ya? Dan kayak otak tuh terstimulus des dan kalau kita bicara pelajaran otak itu kan ada kayak senyawa apa namanya istilahnya itu yang itu kemudian menghubungkan sel-sel otak dan itu ternyata juga mengembangkan kecerdasan dari sisi otak kita. Awalnya gimana tuh Kak bisa jadi seorang penjaga? Udah berapa lama Kakak ini Kak menjadi? Saya dulu memulai itu dari tahun 2000. Iya 2000. 2000 berarti udah 22 tahun. Sekarang udah 22 tahun. Oh iya 20. Ya sejak apa ya dulu sejak SMA kali. Awalnya gimana sih ceritanya bisa jadi? Jadi dulu karena kepepet. Kalau orang Jawa bilang kepekso. Kepepet jadi karena waktu itu kepepet. Karena waktu itu kan kita kuliah nih ya, gitu. Waktu itu emang SMA belum terlalu menerjuni banget bidang ini, masih sekedar apa ya, coba-coba gitu. Karena dulu waktu awal SMA jadi di masjid gitulah ya ada kegiatan namanya anak-anak nginep di situ gitu loh. Jadi malam hari itu mereka pada tawaf gitu, sa'i, lempar jumroh, Isra Mi'raj. Maksudnya itu lempar-lemparan lari-lari gitu kan. Kita kan mikir jadinya, ini kalau udah malam waktu itu mikir kan, ini kalau nggak tidur bisa sampai subuh nih ribut terus kan. Akhirnya saya bawa buku, buku cerita, saya bacain itu. Waktu itu saya bawa buku namanya buku 25 kisah Nabi. Saya bacain dari Nabi Adam sampai Yunus baru berkata tidur itu kan. Saya pikir hari itu sukses nih gitu kan. Karena sudah berhasil menidurkan maksudnya. Menidurkan anak-anak itu. Akhirnya kemudian kita di Jogja itulah kita banyak belajar, alhamdulillah ketemu dengan beberapa guru-guru yang yang terjun di bidang itu. Nah suatu saat kita di Jogja kita tinggal waktu itu kita jadi James Bond, penjaga masjid dan kebon. Lucu banget. Jadi kan kita dulu kalau mahasiswa kan tinggalnya di masjid kan dipanggil kan marbot gitu, wah kayak kurang keren gitu kan. Mikir-mikir James Bond, apa penjaga masjid dan kebon. Oh iya betul. Untung nggak Justin Bieber ya. Nah, itu jadi hashtagnya James Bond. Jadilah kita jadi James Bond, ditinggal di masjid gitu kan. Waktu itu kita kepepet, waktu itu kan ada TPQ ya. TPQ kita diamanahi sebagai wali kelas gurunya di situ kan. Wali kelas, lalu kemudian anaknya tuh setengah meteran itu kan lucu-lucu gitu kan. Comel-comel setengah meteran ini malah lari. Apalagi kalau kita dulu kuliah kan, waktu itu kuliah itu kita belum ada motor, belum ada mobil. Jadi kalau dari kota gede itu sampai ke UIN kampus itu ngontel kita kan setengah jam udah paling pulang ke masjid udah basah kuyup itu. Nah datanglah ini harus pakai cara apa ya. Akhirnya itulah awal-awal karena kepepet itulah terdesak itu ya. Akhirnya muncullah itu mencoba untuk cerita. Hari ini akan bercerita. Yuk rapi-rapian. Nah, akhirnya dari situlah kita terus berproses. Dan kemudian saya masih ingat betul ketika kita coba sedang latihan itu pakai cermin itu kan Squidward terus wah maling bambu.
kita coba merubah suara, kemudian ketika mimik dia nangis, marah, apalagi kalau pas tanggal tua belum gajian kan cocok tuh kan, marahnya mau keluar tuh. Bisa jadi cerita nggak tuh Pak kalau belum gajian? Bisa tuh, nanti bisa dicurhatinnya Kak Coba ya, Ica. Pak. Jadi saya sampaikan ke redaksi. Lalu kemudian disitulah kita mencoba untuk berproses, kemudian berlatih merubah suara, dari situlah kita berproses. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya mencoba untuk terpanggil untuk ikut membangun karakter anak bangsa dengan bercerita itu tadi. Jadi awal dari situ mulailah dipanggil Kak Am gitu ya. Terpepet itu jadi. jadi malah jadi profesi jadinya ya Kak. Iya, kalau profesi sih enggak ya, karena profesi nanti kaitannya dengan ibaratnya kalau kita profesi kerja dapat umpamanya dapat uang enggak, tapi kalau kita lebih kepada lelaki yang terpanggil lah gitu. Terpanggil untuk kemudian untuk bisa membangun karakter anak bangsa. Sebenarnya kalau kalau profesi kan idenya kerja ya. Kalau kita ibaratnya profesi paling nggak seberapa sih, tapi ada satu nilai yang coba kita ingin tanamkan ke anak-anak, itu karakter dan akhlak tentunya. Iya betul. Sampai sekarang ya, sekarang masih suka cerita juga. Iya, alhamdulillah ini sejak corona itu ya, tapi sekarang sudah mulai move on gitu ya, sudah mulai bangkit gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin Isra Mi'raj, alhamdulillah sudah ada masuk sekitar 30 jadwal lah itu dari masjid, surau, TPQ, sekolah, itu sudah kita mulai masuk untuk kemarin mencoba untuk bangkit lagi. Karena memang sekarang beda ya, jadi antara belajar online dengan offline tuh ya ada sisi kurang dan lebihnya lah ya kalau kita lihat tuh. Dimana sekarang kalau online pun akhirnya ujung-ujungnya ya ketemu HP lagi itu kan, yang kita mungkin Kak Eja juga tahu lah efeknya seperti apa. Kalau offline itu kan jadi kita lihat face-nya itu kan, lihat senyumnya, lihat pokoknya dilihat semua lah itu. Terus kemudian transfer pesan, transfer hikmahnya itu bisa lebih mengena gitu. Kalau cerita sendiri Kak Am itu biasanya nulis bahan sendiri atau memang cerita yang udah ada? Kalau untuk bercerita itu kita bisa ngambil dari yang sudah ada, atau kemudian kita bisa mencoba ngolahnya sendiri. Tapi biasanya tergantung request dari panitia ya, biasanya minta tema ini ya kita sisipkan cerita yang tepat di situ begitu. Oh jadi bukan selalu Kak Am nulis dulu bahannya gitu? Enggak ya? Enggak harus. Tapi biasanya kalau yang sudah kita lakukan ya kita paling sumbernya karena melayukan identik dengan Islam itu ya, kita coba angkat untuk kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian kisah-kisah Nabi, kemudian juga kita angkat juga kisah-kisah para pahlawan nasional. Pernah kami bercerita tentang Perang Riau. Perang Riau waktu itu kan memang Kepulauan Riau kan Kepulauan Riau belum adanya Riau. Gimana kemudian cerita itu tentang Perang Riau, dan ternyata ketika kami ceritakan waktu di Pulau Penyengat di Balai Adat itu waktu corona belum menyerang negara kita itu kan. Lalu dan ternyata anak tahu ada Perang Riau. Pahlawannya siapa? Raja Haji Fisabilillah. Nah, kalau Raja Ali Haji itu yang beliau mencipta Gurindam 12. Tapi kalau Raja Haji Fisabilillah, beliau yang terkenal dengan Perang Riau. Itu cara menyampaikannya perang itu pun dibikin ini ya Kak, dibikin seolah-olah mereka itu nyaman mendengarkan ya Kak ya. Dikemas dengan ilustrasi suara, gerak, mimik, dan alhamdulillah waktu itu di kalau kita ke Penyengat di Balai Adat namanya itu, di belakang kita tuh kayak ada apa sih namanya ya, yang kayak saya lupa. Animasi kayak gitu? Animasi bukan, kayak ada namanya background lah ya, tapi berupa kayak patung dan menjelaskan perang itu. Oh iya. Jadi tapi ada orang-orangnya lupa saya itu apalah itu. Ada pemainnya gitu. Bukan, tapi kayak background kayak di sana itu, tapi di situ ada kayak patung kecil-kecil. Oke. Apa istilahnya saya lupa itu. Pokoknya itulah ya. Intinya itulah ya. Itu kemudian terbantu di situ. Pasukan maju. Iya. Itu naik kuda tuh. Iya. Jadi nggak nyemprot kan ya. Belajar dari kayak gitu dari mana Kak? Bisa kayak gitu? Itu kita dapatkan tentu belajar dengan beberapa. Jadi karena kita alhamdulillah ya dengan adanya komunitas itu kita saling saling belajar di situ. Kalau kamu tampil kamu kurangnya di sini.
coba di sini deh. Ada komunitasnya, ada Kak? komunitasnya. Di sini? Di Pinang alhamdulillah sudah ada gitu. komunitas para pencerita itu. Jadi alhamdulillah kemarin belum lama pas kita selama ini kita coba untuk menggali bakat-bakat. Ada juga yang siapa namanya itu yang kemarin kepilih jadi duta genre itu. Genre apa ya? Generasi rencana apa itu ya. Itu namanya Dea itu juga dulu salah satu kader kita juga, pencerita masih muda remaja, dan alhamdulillah sering menang ikut lomba juara. Dan alhamdulillah tahun 2019 kalau nggak salah kita kepri juara 1 tingkat nasional bercerita, lomba bertutur ya di Jakarta, tapi online waktu itu karena corona itu kita juara 1. Kak Amit yang berangkat, yang lomba. Online, karena online anaknya di Anambas kan, ya di online di video aja. Oh gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah kita pas sebelum kita lomba kita kasihkan masukan, kamu gini Dek, tampil gini. Alhamdulillah juga dibantu dengan tim itu, alhamdulillah dapat juara 1. 2019 kalau nggak salah ada di Kepri bawa ya? Apa YouTube Kepri. Yusuf kayaknya adanya Martin gitu. Ya kakak adik lah itu. Kakak adik. Kakak Am Gitu. itu kan asli dari Jogja juga ya, Iya, Kak ya. Dari Jogja ke Pinang, bercerita di Pinang gitu itulah, kan. Kenapa bisa? Kak? Temangsang itu apa ya? Nyantol nyangkut di sini di Tanjung Pinang. Berapa lama berarti? Alhamdulillah kami di Tanjung Pinang masuk tahun kelima sekarang. Tahun kelima. Tapi bercerita dari di Jogja dulu ya, Kak dari Jogja, terus kita mencoba untuk memperkenalkan mendongeng, bercerita, berkisah itu. Komunitasnya di sini juga udah lama juga berarti ya. Kalau komunitas itu teman-teman yang tinggal di sini. Iya, Ya, waktu itu kan kita pengalamannya dapatnya dari lomba-lomba event-event bercerita, itulah saya dapatnya ketemu dengan rata-rata yang di kader-kader tadi mak-mak gitu. Mak-mak itu ada beberapa. Besok Sabtu itu kita mau ngumpul nih ceritanya. Asik. Di salah satu kedai kopi ya, nggak perlu saya sebutin. Sponsor jadinya kan. Udah pernah ada event gitu belum, Kak? Pernah dulu, jadi pokoknya sebelum corona lah, kita ada event di Batu 10 waktu itu. Waktu itu kita beri nama programnya Tanjung Pinang Berkisah. Dan itu Masya Allah sambutannya sungguh sangat luar biaya. Luar biaya sekali ya. 1M kayaknya biayanya. Iya. Dan seru banget itu iya, seru. ya. Jadi Masya Allah kita coba ingin mengulang itu karena kondisi corona ini, jadi kita tarik urut juga kan. Kalau ngumpul nanti kena Satpol PP atau apa kan. Akhirnya sebelum kita belum ngadain secara massal banyak gitu. Karena dulu pernah massal itu dan alhamdulillah sambutan masyarakat dan waktu 10 itu kemeruyuk tahu ya apa sih kemeruyuk ya? Berkerumun. Bahasanya Kak Am itu bahasa orang cerita banget deh, enggak tahu. Itulah kemeruyuk. Jadi berkerumun sampai, dan alhamdulillah orang tua juga merespon baik, kapan ada lagi gitu kan. Sabar ya Bu, corona gitu kan. Dari 2000 ke 2022 udah ada ini belum Kak? Kayak buku memang punya Kak Am sendiri cerita tentang. Ada kita punya, tapi memang untuk kalangan sendiri ya kita bikin itu ada buku apa ya? Buku panduan untuk bercerita tuh ada, dan beberapa kalau dicari di mungkin toko-toko online, di toko offline juga ada beberapa dari karya guru-guru kami juga tentang buku yang bercerita tentang pelatihan lah bagaimana menjadi seorang pencerita. Sebenarnya kalau menjadi semua orang itu sebenarnya bisa untuk jadi seorang pencerita. Tinggal yaitu ibaratnya kalau kita sering ngolah, sering berlatih, insya Allah bisa. Dulu kita juga pernah ada event di Batam, pelatihan bercerita untuk guru, orang tua, dan mahasiswa itu juga alhamdulillah responnya juga lumayan dapat perhatian lah dari masyarakat, dan ikutnya juga sempat lumayan ramai pada waktu itu. Begitu. Kak Am yang bikin sendiri? Bikin sendiri, dan di Batam juga ada komunitasnya itu. Ada lagi. Jadi alhamdulillah komunitas kami pun, persaudaraan kami pun sudah menasional, sudah alhamdulillah sudah diakui juga oleh yang Kemenkumham ya. Sudah ada, insya Allah aman lah gitu. Dari 22 tahun bercerita. Iya, 22 tapi tahun itu sering kalau kayak gitu diulang-ulang itu nggak sih Kak ceritanya Kak? Itu tadi tergantung dari request dari panitia gitu, dan kemudian kita juga yang menyiapkan materinya. Kalau gitu. dari Kak Am sendiri ada cerita tersendiri nggak? Ada, jadi ada cerita sendiri yang coba untuk kita sampaikan tuh ada gitu. Ada ya. Tapi Kak Am lebih mana? Lebih suka memang cerita sendiri dibawain atau memang yang udah ada? Biasanya lebih sering pakai yang lebih mana? Kak? Seringnya sih kita ngolah sendiri sih ya, lebih enak. Jadi tapi biasanya kita cukup tertantang juga ketika ada request
kita minta request. Jadi akhirnya kan kita ini nanti hubungannya dengan literasi itu, gerakan literasi yang perlu kita juga giatkan itu. Karena memang bercerita apapun itu ya, bercerita, juru kisah, pendongeng itu juga Bedanya apa sih? literasinya juga harus ini main di situ. Bedanya? Apa Juru bedanya? kisah dengan pendongeng itu. Sebetulnya kalau secara keilmuan itu ya memang berbeda. Kalau kita lihat di rujukan kita Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan antara dongeng, cerita, kisah itu memang secara keilmuan itu berbeda begitu. Nanti dicari sendirilah ya. Karena tapi itu kemudian tidak menjadi sebuah perdebatan ya, tapi itu untuk sebagai sebuah hasanah gitu. Mana yang baik? Semuanya baik. Tetapi kalau kami yang teman-teman komunitas, kita coba ingin mengangkat kisah-kisah, cerita-cerita yang ada sumbernya. Salah satunya Al-Quran, kemudian Sirah Nabi, para sahabat dan para pahlawan. Karena akan pesannya itu akan lebih kuat kalau yang kita ceritakan itu sosoknya ada. Ada, iya betul. Sosoknya tuh, umpamanya Pangeran Diponegoro yang kemudian beliau terkenal dengan perjuangannya yang sangat hebat itu. Wah, itu yang kita coba angkat di situ. Kemudian Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji itu coba kita, karena sosoknya ada gitu. Dan itu lebih apa ya, ada. Karena ada satu titik ketika itu anak-anak pernah kita ngalami juga, anak-anak nyeletuk kayak apa ya? Apa tuh? Tahu ya? Nyeplos ya. Ngomong asal gitu ya, nyeletuk. Asal. Itu kan cuma dongeng gitu kan. Iya. Karena kalau secara KBBI dongeng itu kan cerita yang diada-adakan, yang tidak ada tidak apa ya, belum tentu betul gitu. Ada satu titik anak akan ngomong gitu pernah, kan cuma dongeng, tapi kalau yang kita bawakan itu sosoknya ada, ya mungkin nggak akan berani, cuman nggak, ini ada deh sosoknya, nah, itu kita kenalkan di situ. Dan itu anak nggak bisa bantah juga, kalau bantah berarti kan gitu. Boleh kali cerita sedikit? Oh iya. Tentang apa nih? Tentang tadi gajian belum datang. Nanti saya sampaikan ke pimpinan itu ini. Jadi ada yang ini pernah saya sampaikan. Kisahnya, ceritanya tentang ada 3 tokoh tuh, gajah, kambing sama monyet itu. Alkisah. Gitu, awalnya gitu biar tertarik dulu itu kan. Orang jadi langsung ngumpul deh. Apa itu? Iya. Ketika itu ada seekor monyet mengatakan kepada teman-temannya, teman-teman, lihat di sana ada buah pisang yang sudah masak. Ayo cepat, kita ambil buah pisangnya. Ayo. Nah, saya mana tadi? Ayo. Oh, ayo. Kok bisa beda semua suaranya? Wow. Lalu kemudian sang monyet-monyet itu naik ke atas pohon pisang. Cepat, aku sudah lapar. Mereka makan dengan sangat lahap. Kamera ya sini. Di situ. Nah, mereka makannya dengan sangat rakus. Masuk pesannya, ayo siapa yang makannya baca doa. Masuk kan? Oh iya. Aku Kak. Masuk pesan pertama. Kalau makan berarti baca doa dulu. Sampai kemudian si monyet-monyet ini makan dengan sangat kenyang. Datanglah si gajah. Halo? Ya, aku lagi membayangkan Pak Gajah monyet. Kan kita lebih jadi sih kan. Gajah lewat. Aku juga lapar, bagi dong pisang-pisangnya. Enak aja, ini kan pisang-pisang kami. Awas lo ya, kalau kamu nggak mau bagi, aku pukul dengan belalaiku. Tidak. Aku lagi main di hutan ya, di hutan. Terus ada gajah, ada monyet. Lalu kemudian pisang-pisang itu dimakan oleh si gajah. Sampai makannya kekenyangan. Jalannya pun sempoyongan. Tanpa sadar, di depan gajah ada lubang yang sangat besar. Karena gajah makannya kekenyangan, akhirnya dor. Jatuhlah si gajah itu. Tolong, lontong, tolong. Itu tambahan joknya aja. Iya. Ada seekor kambing. Itu siapa yang minta tolong? Si kambing lalu menuju sumber suara.
Kamu ngapain gajah di situ? Kambing, tolong aku, Mbing, aku jatuh. Tolong. Aduh, badanmu kan besar itu. Aku nggak kuat, aku cari bantuan dulu. Cepet ya, Mbing. Iya. Wait a minute please. Oh, ini gajah luar negeri. Gajah. Akhirnya si kambing itu pun mencari bantuan. Dia mencari monyet. Monyet. Ayo kita tolong si gajah jatuh. Nggak mau. Dia sudah merampas pisang-pisang kami. Jangan begitu. Kita harus saling tolong melontong. Tolong melontong. Tolong menolong. Tolong nggak ya? Ayo adik-adik ditolong apa enggak? Oh iya. Masuk kan? Tolong enggak? Tolong. Ada anak biasanya ada. Tolong. Iya. Akhirnya si monyet itu pun menuju ke lubang tersebut. Sampai di lubang. Rasain kamu. Monyet tolongin aku dong. Jadi sebentar lagi mendung hujan. Kalau aku tenggelam gimana? Iya ya. Tapi badanmu kan besar. Gimana ya caranya ya? Ayo, gimana caranya? Ayo Kak Eja. Jawab gitu sama anak-anak. Sekarang Kak Eja kalau jadi anak-anak pakai apa ayo? Pakai apa ya Pak? Ya udah nyebut aja. Sekarang Kak Eja kembali ke masa kanak-kanak. Iya, Ayo. Ditolong aja badannya gede banget. Pakai apa kira-kira? Pakai daun ini, pakai apa sih? Batang gitu nggak sih? Batang. Di sana ada batang kayu. Ayo cepat kita kumpulkan. Lalu batang-batang kayu tadi dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah tangga. Minggir gajah. Sudah jadi tangga ini. Glep. Ayo cepat naik. Ya sebentar. Kakiku pegel. Asam urat. Asam urat juga dia. Anak-anak nanya asam urat apa ya? Akhirnya gajah pun naik. Wah, ya patah. Ayo. Oh ini aja, apa digeruk tanahnya, diambil-ambilin nggak? Digeruk. Iya. Kok digeruk ya? Akhirnya si kambing tua punya ide. Aku punya ide. Hampir sama. Sekarang kumpulkan tanah-tanah. Tanah? Buat apa? Si gajah yang dengar, kambing jangan kubur aku kan belum mau mati. Sebentar lihat dulu dong, sabar men. Masuk. Sabar men, iya benar. Akhirnya dikumpulkanlah tanah-tanah itu. Dah, ayo monyet-monyet masukkan ke dalam lubang. Masukkan? Untuk apa? Sudah, jangan banyak protes, jangan banyak tanya, lakukan. Iya deh. Lalu tanah-tanah itu dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kena punggung si gajah. Kena punggungku. Gajah, injak itu tanah-tanahnya. Lama-kelamaan tanahnya semakin naik dan aku berhasil keluar. Jelas semuanya tepuk tangan. Iya. Aku minta maaf ya monyet. Iya sama-sama, aku juga memaafin. Monyet, kebalik. Gajah, nyemot. Akhirnya mereka bermaafkan. Iya. Nah, pesannya kan dalam tuh ya. Jangan putus asa, kemudian saling memaafkan, kemudian menolong dan terus serakah. Gajah itu kan serakah kan, jadi dia makan pisang banyak banget. Karena kemudian makannya banyak itu kan sampai perutnya, jangan lihat sini ya, ini perutnya. Keren banget Kak Am. Oke Kak Am, harapan kamu apa kamu untuk kedepannya sebagai kamu sendiri? Jadi alhamdulillah mungkin karena ini mau masuk bulan Ramadan ya, alhamdulillah sudah ada beberapa yang lembaga juga masuk minta permintaan request ke kami. Jadi kalau mungkin ini, mumpung saya ketemu dengan ulasan itu ya, ulasan TV, jadi ini kampanye juga bisa disebut kampanye, tapi kampanye yang baik. Nah, saya mengajak kepada para pemirsa barangkali kalau saya sendiri mungkin hanya titik-titik tertentu yang bisa saya jamah. Kalau kemudian ini kita bisa kepakkan saya bareng-bareng, dan kami juga ingin memanggil para mungkin yang tertarik dengan bidang ini, bercerita dongeng, ayo kita bareng-bareng. Artinya semakin banyak persaudaraan orang-orang yang terjun di bidang ini, insya Allah semakin banyak lahan garapan kita untuk
terutama untuk anak-anak itu menjadi anak yang baik. Oke, gitu. siap. Nanti Jadi, daftarnya kemana nih, Kak? boleh subscribe di bawah sini. Asik. Nanti diedit ya. Oh, boleh. Jadi langsung daftar ke ada YouTube-nya juga Ada berarti. YouTube, Berarti kemudian langsung gabung sama Kak Am ya, Kak. Iya, Gitu, jadi kita belajar bareng lah ya, Belajar belajar bareng. bareng. Karena juga kalau kita sendiri pun juga hanya tertentu saja nggak bisa nggak seluas semuanya, gitu kan. iya. Kalau ibaratnya itu sapu, satu lidi itu kan cuman satu aja yang, tapi kalau lidi itu diikat dalam sebuah sapu, nyapunya Lebih jadi banyak. bersih gitu Iya, ceritanya. Oke, thank you, makasih banyak, Oke, Kak. sama-sama, Kak Sukses Eja. selalu ya, Kak. Amin, Assalamualaikum barakallah. warahmatullahi wabarakatuh.